Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkiansyah Mape Abang, NIM 2503020068 dari kelas Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem operasi, manajemen proses, deadlock, perkembangan dan jenis input, output dan keamanan sistem operasi. Pengantar sistem operasi. Sistem operasi atau operating system atau OS adalah perangkat lunak utama yang mengendalikan seluruh perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Sistem operasi menjadi penghubung antara pengguna dengan hardware. Pengguna dapat menjalankan berbagai aplikasi dengan mudah. Fungsi sistem operasi yang pertama adalah mengatur penggunaan CPU, mengelola memori, mengatur penyimpanan data, mengontrol perangkat input dan output, menjalankan aplikasi, dan menyediakan sistem keamanan. Untuk contoh sistem operasi itu ada 5. Yang pertama ada Windows, kedua Linux, ketiga ada macOS, keempat ada Android, dan yang kelima ada iOS. Untuk contoh nyatanya itu seperti saat kita menyalakan laptop. Sistem operasi akan memuat seluruh komponen sehingga akhirnya kita dapat membuka Microsoft Word, Google Chrome, maupun aplikasi lainnya. Untuk yang kedua ialah manajemen proses. Manajemen proses adalah sistem operasi yang mengatur program-program yang sedang berjalan. Setiap aplikasi dijalankan disebut proses. Fungsi manajemen proses ialah membuat proses baru, menjadwalkan proses, menghentikan proses, sinkronisasi proses, dan komunikasi antar proses. Untuk diagram sederhananya ada di sebelah kanan. Yang pertama ialah program dibuka. Setelah itu terjadilah sebuah proses yang dimana proses itu dijalankan oleh CPU sehingga semua itu selesai. Untuk contoh nyatanya itu seperti kita membuka 3 aplikasi, yaitu Google Chrome, Microsoft Word, dan Spotify. 3 aplikasi ini berjalan secara bersamaan karena sistem operasi yang mengatur pembagian waktu penggunaan CPU. Yang ketiga adalah deadlock. Deadlock adalah kondisi ketika 2 atau lebih proses yang saling menunggu sumber daya sehingga tidak ada proses yang dapat berjalan. Ilustrasinya seperti proses A yang memegang printer tetapi menunggu scanner. Untuk proses B, ia memegang scanner tetapi menunggu printer. Nah, dari 2 proses ini saja tidak dapat berjalan atau deadlock. Dan untuk penyebabnya itu karena yang pertama saling menunggu resource, yang kedua resource yang digunakan secara eksklusif, dan yang ketiga resource tidak dapat diambil secara paksa. Cara mengatasinya yang pertama itu ada prevention, dan yang kedua ada avoidance, ketiga detection, dan yang keempat atau yang terakhir ada recovery. Untuk contoh nyatanya seperti 2 komputer dalam satu jaringan ingin mencetak dokumen menggunakan printer yang sama, tapi masing-masing juga membutuhkan akses ke scanner yang sedang dipakai oleh komputer lain. Akibatnya, keduanya ini saling menunggu sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya yang keempat ialah perkembangan dan jenis input atau output. Yang pertama itu adalah input. Input adalah perangkat untuk memasukkan data ke komputer atau laptop. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, webcam, mikrofon, dan touchscreen. Yang selanjutnya ialah output. Berbeda dengan input, jika input untuk memasukkan suatu data ke komputer, output adalah suatu perangkat yang menampilkan hasil dari pengolahan data atau proses dari suatu data. Contohnya seperti monitor, printer, speaker, dan LCD proyektor. Untuk perkembangan teknologi, dahulu itu mouse cuman ada mouse bola, sedangkan untuk keyboard itu cuman ada keyboard kabel, dan untuk printer mungkin printer dot matrix. Kalau untuk sekarang keyboard sudah ada keyboard Bluetooth, mouse sudah ada mouse wireless, ada touchscreen, ada fingerprint scanner, face recognizer,
3D printer, dan voice assistant. Perkembangan ini membuat penggunaan komputer menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Selanjutnya ialah materi terakhir ialah keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi bertujuan untuk melindungi data dan perangkat dari ancaman seperti virus, malware, ransomware, maupun akses yang tidak sah. Bentuk keamanannya seperti password, PIN, fingerprint, face recognizer, firewall, antivirus, encrypt data, dan update sistem sendiri. Contoh nyatanya ialah seperti banyak komputer terkena ransomware karena pengguna mengunduh aplikasi dari situs yang tidak terpercaya. Akibatnya, seluruh data terskripsi dan tidak dapat dibuka. Karena itu, pengguna harus selalu memperbarui sistem operasi, menggunakan antivirus, serta menghindari mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak resmi. Rasa kita sudah masuk di kesimpulan. Kesimpulannya ialah sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengatur seluruh aktivitas komputer sehingga perangkat dapat bekerja secara optimal. Manajemen proses berfungsi mengatur jalannya berbagai aplikasi secara bersamaan. Deadlock merupakan kondisi saling menunggu sumber daya yang dapat menghambat proses kerja. Teknologi input dan output terus berkembang sehingga interaksi dengan komputer menjadi semakin mudah. Selain itu, keamanan sistem operasi sangat penting untuk melindungi data dan perangkat dari berbagai ancaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman semua. Sekian, terima kasih. I did it! Mwah!